Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Pukul 233. Teknik pedang pria berjubah putih membuat Luo Feng takjub. Semua teknik pedang berada di level 6 tingkat atas, jadi itu bukan ancaman baginya. Namun, pria berjubah putih itu mampu membuatnya hanya berdasarkan hukum dasar, yang membuat Luo Feng terpesona. Saat melawan pria berjubah putih, tubuh binatang bertanduk emas di ruang warisan juga mencerminkan teknik pedang. Mogok 360. Setelah Luo Feng menahan serangan 360, pria berjubah putih itu terbang menjauh dan berdiri diam di tanah. Luo Feng bingung. Karena tidak ada satupun dari 360 pedang yang bisa melukaimu, bersiaplah untuk teknik pedang yang lebih kuat, kata pria berjubah putih itu. Bila es tiba-tiba bersinar, dan seekor binatang aneh yang mengaum muncul. Itu adalah binatang aneh yang tampak seperti kadal bertanduk tunggal. Luo Feng terkejut. Dewa binatang emas. Melolong? Dewa binatang emas yang mengaum berteriak dengan suara melengking. Kepalanya menunduk, dan tanduknya mengarah ke depan. Itu berlari ke depan, membakar energi kehidupannya. Hong! Jejak cahaya keemasan tertinggal di ruang angkasa. Hua! Cahaya api dan air yang berkilau bersinar, menahan bilah cahaya. Penggabungan hukum emas dan ruang, Luo Feng tercengang. Teknik pedang di level 7. 360 serangan sebelumnya hanya berisi satu hukum dasar, dan setiap serangan berada di level 6 tingkat atas di Nirvana Incarnation. Namun, serangan baru telah menggabungkan hukum emas dan ruang, dan kekuatannya mencapai level 7, memaksa Luo Feng menggunakan cahaya air dan api untuk menahannya. Pria berjubah putih itu berkata bahwa dia akan menggunakan energi yang sama dengan yang digunakan oleh Luo Feng, tetapi dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Luo Feng menolak serangan 360 sebelumnya karena dia menggunakan Blood Shadow Blade miliknya untuk melakukan Nirvana Incarnation. Rupanya, level kelima digunakan untuk menguji kemampuan bertarung. Adapun kekuatan yang saleh, pedang bayangan darah, mereka semua dibatalkan. Keempat pemimpin itu tertawa. Dia sudah mengerti rahasia di baliknya. Dia sudah tahu keuntungan di lantai 5, seru salah satu dari mereka. Prajurit Bima Sakti itu terus bertarung, tapi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan musuhnya. Rupanya, dia ingin mengetahui lebih banyak teknik pedang dari musuhnya. Prajurit sebelumnya yang berkelana ke tingkat kelima akan segera memahami rahasia di baliknya. Dan kemudian mereka akan dengan senang hati memahami dan menyerap pengetahuan tersebut. Luo Feng memang memahami kebenaran. Serangan 360 sebelumnya sangat menginspirasi dia. Karena warisan dari Sungai Duandong, dia tahu betapa pentingnya 10 hukum dasar itu. Luo Feng sudah memahami 10 hukum dasar, tapi dia belum pernah mencapai tingkat pemahaman itu. Memahami hukum itu seperti memahami unsur-unsur. Setelah mempelajari elemen-elemen tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk membuat kombinasi. Di samudra semesta, dengan hukum gabungan atau hukum ruang dan waktu, teknik di tingkat 5 tingkat atas sudah menjadi teknik tertinggi. Namun, itu adalah ambang yang sulit dilanggar. Luo Feng mampu menciptakan inkarnasi Nirvana di tingkat 6 tingkat atas berdasarkan hukum emas dan ruang angkasa, dan dia menciptakan cahaya air dan api dengan hukum air, hukum api, dan hukum emas. Apa yang disebut batas dan kesempurnaan itu hanyalah ambang batas. Misalnya, tingkat gen kehidupan 10.081 kali bisa disebut sempurna, tetapi Luo Feng sudah mencapai 60.000 kali tingkat gen kehidupan. Dengan bantuan ruang warisan, Luo Feng lebih memahami, dan saat bertarung dengan pria berjubah putih itu, teknik pedangnya ditingkatkan secara bertahap. Pukul 399. Pria berjubah putih itu berubah menjadi tornado besar. Ada jejak cahaya keemasan di tornado. Jejak cahaya keemasan terus berlipat ganda, menutupi Luo Feng. Luo Feng melambaikan pedang bayangan darahnya. Hong, 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 hong. Jejak cahaya keemasan itu meledak dengan Blood Shadow Blade saat melambai di tengah tornado. Cahaya pedang yang panik meledakkan segala sesuatu di sekitarnya, dan semua energi serta ruang dan waktu juga diledakkan. Semuanya menghilang. Pria berjubah putih itu berbalik, mundur 3 langkah dan memelototi Luo Feng.
Luo Feng, memegang Blood Shadow Blade, sangat senang. Dia akhirnya menciptakan teknik pedang di level 7 tingkat atas. Inkarnasi Nirvana adalah teknik pedang di tingkat 6 tingkat atas, dan cahaya air dan api berada di tingkat 7. Setelah menciptakan cahaya air dan api, sulit baginya untuk membuat terobosan. Terakhir kali, di 9 rawa asap, Luo Feng telah membunuh dewa sejati binatang aneh itu sambil diawasi oleh 10.000 dewa sejati. Dia telah mencoba segalanya saat itu. Selama pertarungan itu, teknik pedang Luo Feng telah meningkat dan berada di ambang terobosan. Namun, dia belum cukup berkultivasi. Dalam 360 serangan terakhir, Luo Feng telah memperkuat fondasinya dalam hukum, jadi ketika dia menggabungkan hukum air, hukum api, hukum emas, dan hukum luar angkasa, dia menciptakan teknik pedang yang kuat. Bila itu adalah ledakan, merobek dan menghancurkan segalanya. Saya menciptakan teknik pedang itu di Menara Wuqi, pikir Luo Feng, dan kali ini, saya harus memasuki lantai 9 dan mencapai puncak Menara Wuqi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, dan saya akan menghancurkan semua orang yang menghalangi jalan saya. Saya akan menyebut langkah ini Jalan 9 Hari. 3 teknik pedang yang diciptakan Luo Feng adalah Nirvana Incarnation, Light of Water and Fire, dan 9 Days Path. Itu pasti akan dituliskan pada Blood Shadow Blade. Namun, ini adalah Menara Wuqi, jadi Luo Feng tidak terburu-buru melakukannya sekarang. Teknik pedangku sudah berada di level 7 tingkat atas, dan itu adalah level rata-rata dibandingkan dengan semua pewaris dari Sungai Duandong. Luo Feng sangat gembira. Hanya 2 pewaris sebelumnya dari Sungai Duandong yang telah menciptakan teknik di level 8 ketika mereka adalah penguasa alam semesta, dan kebanyakan dari mereka menciptakan teknik di level 7 tingkat atas. Setelah mencapai tingkat tertentu dalam teknik pedang, saya akhirnya dapat mulai memahami ukiran tingkat ketiga dari sayap Siwu, dan saya dapat melakukan hal yang sama di Menara Bintang. Semakin kuat penggunanya, semakin baik harta karun sejati yang tertinggi dapat dimanfaatkan. Luo Feng telah membunuh Pacing Master dan mendapatkan sepasang sayap lagi. Namun, dia gagal memahami tingkat ketiga dari sayap Siwu-nya, karena terlalu rumit. Sekarang, teknik pedangnya telah mencapai level 7 tingkat atas, jadi dia memasuki level yang benar-benar baru, artinya dia seharusnya bisa memahaminya. Tingkat pertama sayap Siwu adalah ruang dan waktu dalam kekacauan, dan tingkat kedua adalah negeri emas. Apa yang akan menjadi tingkat ketiga? Luo Feng sangat menantikannya. Di istana di lantai 3 Istana Perak, pemimpin kabut hitam berseru, dia membuat terobosan pada teknik pedangnya. Ini adalah level dewa sejati rata-rata. Teknik pedang tingkat 6 tingkat atas berada di tingkat dasar dewa sejati. Level 7 tingkat atas berada pada level dewa sejati rata-rata. Level 8 tingkat atas adalah dewa sejati senior. Teknik kapak yang dibuat oleh pencipta kapak besar ada di level ini, dan dengan harta sejati tertinggi yang dia miliki, dia bisa menggunakan kekuatan di level 9 tingkat atas. Level 9 tingkat atas adalah dewa sejati level batas. Dengan harta sejati tertinggi, mereka dapat menggunakan kekuatan di tingkat yang lebih tinggi, seperti Ji Fanzi. Tingkat 10 tingkat atas. Mereka adalah dewa sejati tertinggi, dan tingkat seperti itu hanya dapat dicapai melalui penggunaan harta karun sejati tertinggi. Tentu saja, beberapa makhluk dapat melampaui tingkat itu. Luo Feng mampu menciptakan teknik pedang di level 7 tingkat atas hanya sebagai master alam semesta, jadi setelah menjadi dewa sejati, dia dapat dengan mudah melampaui apa yang disebut batas. Guru asal telah menciptakan alam semesta virtual, sebelum ditekan, tanpa harta sejati tertinggi, jadi itu sudah berada di level 10 tingkat atas. Selama periode waktu yang lama yang dia habiskan untuk ditekan oleh pikiran aslinya, guru asal telah membuat terobosan lain, dan dia telah mencapai tingkat dewa ruang hampa yang sebenarnya. Namun, dia ditekan sepanjang waktu, tubuh ketuhanannya tidak dapat ditingkatkan karena dia tidak mendapatkan suplai kekuatan yang saleh, dan alam semesta miniaturnya tidak dapat berubah. Itu masih penuh dengan udara kekacauan. Seorang master hukum mampu menciptakan teknik pedang pada tingkat dewa sejati yang biasa, seru pemimpin yang menjulang tinggi itu. Luar biasa. Ketika saya menjadi master hukum, saya tidak sebaik dia. Meskipun sulit untuk melewati level kelima, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menahan serangan, kata pemimpin wanita berbaju besi perak sambil menghela nafas.
Namun, prajurit Bima Sakti ini sangat kuat. Level kelima membutuhkan teknik serangan di level 7. 360 serangan pertama dari pria berjubah putih itu semuanya hanya di level 6 tingkat atas, dan teknik gabungan pisau setelah itu hanya di level 7. Selama Luo Feng tidak dihancurkan, pria berjubah putih itu pada akhirnya akan mengaku kalah. Pukul 450. Luo Feng melakukan teknik pedangnya yang luar biasa dan terus memukul pria berjubah putih itu, memukulnya. Tanahnya retak-retak, menyisakan jurang yang panjang. Hua. Pria berjubah putih itu berdiri dan berkata, "Kamu memang kuat. Aku mengaku kalah." Dia membuang bilah esnya, dan itu berubah kembali menjadi salju dan menghilang. Dia mengambil langkah maju dan berjalan ke kejauhan. Kemudian dia menghilang dari pandangan Luo Feng. Luo Feng dibiarkan berdiri di sana. Sudah berakhir, begitu saja. Luo Feng bingung. Dia semakin cemas. Hampir sampai. Setelah menciptakan jalan 9 hari, Luo Feng telah melawan pria berjubah putih itu dengan seluruh kekuatannya. Dia telah mencoba menciptakan teknik pedang yang lebih baik, dan setiap kali, Luo Feng pada dasarnya menekan pria berjubah putih itu. Dia menyerap beberapa pengetahuan darinya setiap kali mereka bertarung, dan dia segera menggabungkannya ke dalam teknik pedangnya. Luo Feng ingin membuat teknik pedang di level 8. Hanya 2 pewaris sungai Duandong yang bisa melakukan itu sebagai penguasa alam semesta, jadi Luo Feng ingin melakukan hal yang sama. Namun, itu sangat sulit. Pria berjubah putih itu sudah pergi, dan Luo Feng masih belum berhasil. Bukan pekerjaan mudah untuk menciptakan teknik pedang di level 8. Luo Feng menghela nafas. Pria berjubah putih itu telah melakukan 450 serangan, dan 360 telah dibangun berdasarkan hukum dasar. Adapun undang-undang gabungan, ada 90 pemogokan. Semua hukum penggabungan menunjukkan bahwa pria berjubah putih itu berusaha menunjukkan sebanyak yang dia bisa. Dia mengaku kalah. Aku berhasil. Kesadaran itu tiba-tiba menyerang Luo Feng. Jika aku tidak menggunakan teknik pedang dan menggunakan beberapa teknik dari harta karun tertinggi, apa yang akan terjadi? Dengan harta sejati tertinggi, teknik dapat ditingkatkan. Luo Feng menyadari bahwa menara Wu Qi telah ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang saleh, dan itu akan dapat mengetahui apakah para kandidat menggunakan teknik mereka sendiri atau harta karun sejati tertinggi. Kalau tidak, itu akan menjadi lelucon total. Pilar cahaya menutupi Luo Feng. Di tingkat ke-6 menara Wu Qi, Luo Feng muncul dan segera mengamati sekelilingnya. Ini adalah dunia pegunungan dan perbukitan dan tampak sangat luas. Suara tua bergema dari langit tinggi di atas. Kamu hanya perlu tetap hidup untuk melewati level ke-6. Kemudian kamu bisa memasuki level ke-7. Warrior Milky Way, kamu sangat dekat dengan puncak menara Wu Qi. Luo Feng tersenyum. Dia hanya perlu tetap hidup? Apa persyaratan dasar? Baginya, ini akan menjadi level yang sangat sulit. Di suatu tempat yang jauh dari Luo Feng, di dunia pegunungan dan perbukitan, hamparan luas wilayah tertentu tiba-tiba mulai bergetar seolah-olah beberapa makhluk besar akan muncul dari bawah. Tanah mulai retak, menimbulkan gundukan yang tidak rata, dan banyak batu gunung yang hancur mulai runtuh dan berjatuhan ke segala arah. Secara bertahap, bayangan hijau gelap mulai muncul dari bawah tanah. Benar-benar ada binatang buas yang muncul dari bawah tanah? Luo Feng bergumam pelan. Makhluk hijau besar itu muncul dari bawah tanah dengan gemuruh keras hingga muncul sepenuhnya di permukaan. Itu memiliki salah satu wajah paling jelek yang pernah dilihat Luo Feng, terlihat seperti kodok hijau tua. Namun, setiap jengkal kulitnya tampak mengandung sebuah mata. Pada pandangan pertama, tampaknya memiliki setidaknya beberapa ratus mata. Mengaum, binatang itu memiringkan kepalanya ke belakang dan meraung marah. Kecemasan, setiap mata di tubuhnya memancarkan sinar cahaya keemasan. Sinar keemasan melesat ke segala arah, mencapai jarak maksimum 100 juta kilometer, lalu menghilang. Berdasarkan jumlah cahaya keemasan, Luo Feng segera memutuskan jumlah mata pada binatang ini. 1000 mata. Binatang bermata 1000 itu melolong keras sebelum menatap Luo Feng. Setengah dari mata di seluruh tubuhnya menatapnya. Pada saat yang sama, suaranya yang menggelegar, yang bergema di seluruh langit dan bumi, menyatakan, sudah lama sekali. Sangat lama.
Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk muncul sekali lagi. Prajurit, aku akan menanganimu perlahan. Sangat perlahan. Semakin lama Anda bertahan, semakin bahagia saya. Di tingkat ke-6 menara Wookiee ini, sulit. Sangat sulit untuk menemukan satu bentuk kehidupan. Luo Feng tertawa. Semakin lama dia bisa bertahan, tubuh ketuhanannya sekarang setinggi 100 juta kilometer. Dengan tubuh ketuhanan yang begitu besar, serta amukan yang telah dia lakukan, menjelajahi dan mengumpulkan harta di tingkat ketiga, terutama setelah prajurit bentuk kehidupan tumbuhan itu telah dimusnahkan, dia telah mendapatkan setumpuk harta sejati jenis robot. Berbagai harta sejati jenis robot, ketika digunakan dengan baik melalui kombinasi yang efektif, akan memungkinkannya melepaskan kekuatan tempur yang sangat kuat. Aku akan bertahan, pikir Luo Feng. Jika Anda berusaha memaksa saya menyerah untuk bertahan hidup, itu akan sangat sulit. Mengaum. Tiba-tiba, binatang bermata seribu itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas yang menghancurkan bumi. Bumi di sekitarnya pecah menjadi potongan-potongan benua yang mulai mengambang. Setiap benua memiliki diameter sekitar 100 juta kilometer, sekilas, setidaknya ada 1000 dari mereka. Kemudian benua-benua ini dengan cepat memampatkan dan memadat bersama, membentuk banyak bilah hitam. Setiap bilah memiliki panjang sekitar 300.000 km. 1000 bilah digantung di ruang kosong saat binatang bermata seribu itu menatap Luo Feng. Prajurit, katanya, saya harap Anda telah hidup cukup lama. Hua, 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 hua. 1000 bilah hitam diatur seolah-olah untuk membuat formasi militer terbang begitu cepat sehingga terdengar seolah-olah sedang bersiul ke arah Luo Feng. Luo Feng mengerutkan kening. Dia dalam masalah. Lawan yang paling sulit dihadapi adalah mereka yang memiliki kendali atas sejumlah besar senjata kekuatan spiritual. Jika lawan hanya memiliki satu senjata seperti itu di bawah kendalinya, tidak akan ada alasan untuk khawatir. Tapi mengendalikan 1000 dari ini, makhluk hebat manapun, ketika mengendalikan senjata kekuatan spiritual, biasanya akan habis-habisan untuk mendapatkan senjata kekuatan spiritualnya untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Inilah mengapa praktik umum adalah mengendalikan satu senjata semacam itu pada satu waktu. Untuk mengontrol 10 atau bahkan 100 sekaligus hanya akan melemahkan senjata. Jika itu masalahnya, akan jauh lebih baik untuk mengendalikan satu senjata kekuatan spiritual sekaligus. Ada beberapa keadaan unik. Luo Feng, misalnya, memiliki beberapa tubuh lain, jadi secara alami, dia mampu membagi kesadaran. Setiap kesadaran sepenuhnya mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Binatang bermata seribu ini telah lahir dengan kemampuan untuk membagi menjadi 1000 kesadaran, dan setiap kesadaran mampu melepaskan ledakan kekuatan tempur terkuat. Ribuan bayangan pedang, mengalir seperti listrik, langsung menyelimuti langit di atas Luo Feng, lalu menukik ke bawah dengan cepat, membuat Luo Feng tidak punya ruang untuk melarikan diri. Begitu dia berhasil menangkal bayangan pedang pertama, 999 lainnya sudah bergerak mengelilinginya. Dia terjebak dalam formasi pedang mereka. Bang! Luo Feng mengeksekusi metode pemanasannya, dan dengan pedang Blood Ghost di tangannya, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah pedang raksasa. Dengan satu ledakan, dia menjalin kontak dengan pedang lainnya dan dengan sangat cepat memanfaatkan kekuatannya untuk terbang mundur. Namun, setelah terlempar ke belakang, bilah hitam itu dengan cepat pulih dan mengejar. Bilah hitam lain di sekitarnya juga menyerang ke arahnya. Betapa merepotkan! Luo Feng mengertakkan gigi. Senjata kekuatan spiritual dan makhluk hebat. Perbedaannya adalah kecepatan pergerakan senjata kekuatan spiritual ini jauh lebih cepat daripada makhluk hebat. Namun, bagiku, ini tidak ada gunanya. Luo Feng mulai mengeksekusi teknik tubuhnya tanpa hambatan. Baginya, bentuk serangan berbasis kuantitas ini tidak ada artinya. Jika itu adalah serangan kolektif, Luo Feng mungkin ketakutan dan berusaha melarikan diri, tapi ini hanyalah pengepungan. Setiap kali, paling banyak, bisa ada 8-10 pedang yang menyerangnya, dia pasti tidak takut akan serangan seperti itu. Level ke-5, level ke-6, dan level ke-7. Dari 3 level ini, level ke-6 kemungkinan besar adalah level termudah untuk prajurit ini, Bima Sakti.
Komandan Black Mist melihat ke layar dan berkomentar lebih lanjut, teknik tubuh prajurit Bima Sakti adalah hal yang paling mencengangkan tentang dirinya. Dan aspek yang diuji pada tingkat ke-6 terutama adalah teknik tubuh seseorang. Sebelumnya, segelintir sudah berhasil melewati tingkat ke-6, kata komandan wanita lapis baja perak. Dengan teknik tubuh yang jauh lebih kuat dari mereka, secara alami akan lebih mudah bagi prajurit Bima Sakti untuk melewati level ke-6. Dia tersenyum ringan dan menambahkan, aku hanya bertanya-tanya, sejauh mana keahliannya yang akan dipaksakan oleh prajurit mata seribu ini? Komandan kekar di samping juga mengangguk. Prajurit Bima Sakti mengambil banyak hal dengan sangat mudah. Mata seribu pasti merasa seolah-olah harga dirinya dipertaruhkan. Dia akan menyerang lebih agresif dan terus-menerus sampai dia dapat menekan Bima Sakti ini dan menghilangkan kemungkinan pembalasannya. Maka itu akan berhenti kasusnya. Aku akan memasang taruhanku, kata komandan monster bertampang jahat yang duduk di paling kanan. Thousand Eyes akan mengeksekusi Thousand Eyes Heartlight untuk mengalahkan Warrior Milky Way. Itu memang angin sepoi-sepoi untuk Luo Feng. Sebelumnya, untuk mengasah teknik tubuhnya dalam ruang virtual di ruang warisan, Luo Feng telah menggunakan semua cara yang mungkin, dan di ruang virtual, dia telah berdebat dengan generasi makhluk super hebat untuk belajar dari keterampilan mereka. Di antara mereka, pasti ada sejumlah besar yang mengendalikan senjata kekuatan spiritual. Luo Feng bahkan telah mencoba berdebat dengan lawan seperti 3 generasi leluhur. Jadi apa yang mungkin baru baginya? Teknik tubuhnya mencakup berbagai metode peperangan untuk membantunya menghadapi pertarungan jarak dekat, senjata kekuatan spiritual, dan senjata tipe penahan. Bang, 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 bang. 1000 bilah mengelilingi Luo Feng, dan semuanya tampak menjadi bayangan tunggal, buram, seperti pisau. Bayangan ini bentrok dan menabrak bilah lainnya. Suara garing dari pedang yang saling bertabrakan terdengar, dan sebagian besar waktu, suara ini dibuat saat pedang hantu darah bertabrakan dengan pedang lain yang mengelilinginya. Kadang-kadang, tubuh ketuhanan Luo Feng akan menerima pukulan. Taruhan apapun yang terjadi, dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya pada posisi yang paling menguntungkan. Jika kita terus seperti ini, bahkan satu era kemudian, kamu masih tidak bisa menyakitiku. Luo Feng memandangi binatang bermata seribu yang jauh itu. Binatang bermata seribu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan senjatanya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana sekarang dia bisa menyadari betapa mudahnya hal itu bagi lawannya? Itu juga terkejut. Sejak hari pertama kali menginjakan kaki di sini, sejauh ini Luo Feng adalah seorang pejuang dengan teknik tubuh paling kuat yang pernah ditemuinya. Dan sepertinya, sampai sekarang, belum memaksa prajurit ini untuk mencapai batasnya. Binatang bermata seribu itu meraung marah. Kamu prajurit kecil? Tiba-tiba, metode serangan dari 1000 pedang yang mengepung Luo Feng sekaligus berubah. Sebelumnya, semua pedang mengelilinginya untuk menyerang, tapi itu hanyalah metode serangan terkoordinasi yang sederhana. Tetapi pada saat itu, saat pedang itu menyerang itu akan menjadi 10 pedang yang bekerja bersama. Pada satu titik, 1000 bilah dibagi menjadi 100 tim, dan setiap tim memiliki 10 bilah yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Oleh karena itu, kolaborasi mereka memungkinkan kekuatan mereka melonjak lebih dari 10 kali lipat, langsung memaksa Luo Feng, yang sebelumnya bisa santai ke sudut yang sempit. Binatang jenis apa ini? Luo Feng bergumam. Satu hati untuk 1000 pedang? Dan setiap teknik pedang sangat kuat. Luo Feng menjadi gila saat dia mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Tidak hanya dia harus menghindar dan menghindar, tetapi dia juga harus menyerang pada saat yang bersamaan. Teknik tubuhnya benar-benar meledak dengan kekuatan penuh. Ini dia. Terkadang menghindar, terkadang menyerang, kombinasi sempurna antara menyerang dan menghindar untuk meminjam kekuatan satu sama lain. Ini adalah teknik tubuh terkuat. Pada satu titik waktu, seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi hancur berantakan. Hong, panjang, panjang. Jalan 9 hari adalah teknik pedang yang sering dilakukan. Setelah teknik pedang ini dieksekusi, setiap pedang di sekitarnya akan segera dicabik-cabik, dibombardir, dan kemudian terlempar ke kejauhan. Pada saat itu, seluruh formasi 1000 pisau dilemparkan ke dalam kekacauan total. Hong, panjang, panjang. Kemanapun yang dilalui Luo Feng akan dibom dan dicabik-cabik, meninggalkan tanah yang hancur.
Selain itu, dia mengandalkan kekuatan pinjaman saat menghindar. Dengan demikian, dia sepenuhnya memegang kendali, serta ditempatkan pada posisi yang sangat menguntungkan. Saya salah. Komandan binatang buas yang menonton adegan di layar terkejut ketika dia berseru. Bahkan dengan 1000 mata mengeksekusi cahaya hati 1000 mata, itu masih tidak bisa mengalahkan prajurit Bima Sakti. Sebelumnya, selama pertarungan, dia hanya tampak menghindari serangan. Siapa yang mengira dia menggabungkan teknik pedangnya ke dalam teknik tubuhnya? Ini memungkinkan teknik tubuhnya untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Satu serangan yang kuat dapat memberikan kekuatan untuk menghindar, membuatnya lebih mudah 10 hingga 100 kali lipat. Namun, di sisi lain, setiap kesalahan dalam serangan akan membawa mimpi buruk. Itulah mengapa sangat sulit untuk memasukkan serangan ke dalam teknik tubuh. Dibutuhkan banyak pengalaman dan seseorang yang sangat berbakat untuk dapat menyempurnakan dan menciptakan teknik tubuh seperti itu. Bahkan Luo Feng sendiri, yang telah menghabiskan lebih dari 8 juta era untuk menciptakan teknik tubuh ini, sangat bangga akan hal itu. Menilai dari pencapaian generasi pewaris sungai Duandong, bahkan Luo Feng merasa bahwa kemampuannya untuk memahami sangat tinggi. Melaksanakan cahaya hati 1000 mata. 1000 mata pasti menjadi gila setelah terpojok dalam situasi putus asa seperti itu. Keempat komandan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, bahkan jika cahaya hati 1000 mata dieksekusi, mata 1000 hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan, kata komandan kekar itu. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan prajurit Bima Sakti itu. Teknik tubuhnya berada di tingkat master hukum dan telah mencapai kesempurnaan untuk menjadi benar-benar hebat. Di dunia pegunungan dan perbukitan di tingkat ke-6 Menara Wuki. Prajurit, kamu memang sangat mengesankan, kata binatang bermata 1000 itu. Bahkan aku tidak dapat mengalahkanmu. Kamu benar-benar salah satu pejuang paling kuat yang pernah kutemui. Mungkin, kamu akan dapat mencapai puncak Menara Wuki. Binatang hijau tua bermata 1000 itu tiba-tiba membuat lubang dan menembus jauh ke dalam tanah dengan suara keras. Kemudian dia menghilang dari pandangan Luo Feng. 1000 bilah di sekitar Luo Feng langsung menjadi cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke kejauhan. Setelah itu, mereka mendarat dengan benturan keras menjadi gunung dan bukit. Luo Feng menghela nafas lega. Kegilaan seperti itu, 1000 pedang semuanya dipegang dengan satu hati, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan energinya, dari awal sampai akhir, sebanding dengan saya. Namun, pada akhirnya, dia bisa melepaskan ledakan pada level ini. Luo Feng juga menyadari hal ini. Itu karena dia lemah, tapi lawannya kuat. Lawannya mungkin baru saja mempertahankan energi ini. Identitas sebenarnya dari lawan ini mungkin adalah Dewa Ruang Kosong yang sebenarnya. Pada saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti Luo Feng. Seketika, Luo Feng menghilang dari dunia yang ditemukan di tingkat ke-6 Menara Wuki. Di lantai 7 Menara Wuki adalah dunia yang sedingin es. Gunung es yang hampir transparan berada dekat di depan Luo Feng. Lantai 7, Luo Feng sangat bersemangat. Total ada 9 lantai di Menara Wuki. 8 lantai pertama adalah ujian, dan jika aku bisa sampai ke lantai 9, aku akan berhasil. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin Luo Feng yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di lantai 9 Menara Wuki. Hanya tersisa 2 bahaya, satu di lantai 7 dan 8. Luo Feng melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak peduli seberapa kuat dia harus berhati-hati. Semakin dekat dia mendekati kemenangan akhir, semakin dia harus berhati-hati. Hua! Riak ruang menyebar di langit di mana udara dingin menyebar, dan satu mata raksasa muncul. Mata dewa, Luo Feng bingung. Lantai 3 menampilkan jebakan maut terakhir di Menara Wuki. Itu memiliki mata dewa yang sama, yang menghasilkan kejutan pikiran yang kuat. Mengapa lantai 7 juga memiliki mata yang saleh? Apakah itu juga mengejutkan pikiran? Luo Feng ragu-ragu, tapi harus sama dengan lantai 3. Setidaknya harus ada yang berbeda. Weng! Mata dewa memancarkan cahaya keemasan buram, menutupi Luo Feng. Prajurit Bima Sakti. Suara kuno bergema di telinga Luo Feng. Jika kamu lulus ujian mata dewa, kamu akan memasuki lantai 8 Menara Wuki, yang akan menjadi ujian terakhirmu di Menara Wuki.
Suara kuno memudar. Hong. Cahaya keemasan buram mengeluarkan kejutan pikiran yang kuat, membuat Luo Feng kesal. Benar-benar kejutan mental sekuat yang ada di lantai 3 menara Wuqi ketika ujian di sana berakhir. Kejutan pikiran, Luo Feng menatap mata dewa itu. Dia harus mengambilnya langsung tanpa melarikan diri. Itu tidak terlihat, jadi tidak mungkin dia bisa bersembunyi darinya. Dia harus melawannya secara langsung, pikiran lawan pikiran. Mengapa lantai 7 masih memiliki kejutan pikiran? Luo Feng bingung. Kemudian dia berhenti berpikir dan mencoba melawan kejutan mental itu dengan seluruh kekuatannya. Keempat pemimpin menatap layar. Pikiran prajurit Bima Sakti itu sangat kuat, jadi seharusnya mudah baginya untuk melewati lantai 7. Suara pemimpin yang menjulang tinggi itu bergemuruh. Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa dia pelajari dari teknik mata dewa. Teknik mata dewa diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa, kata pemimpin kabut hitam. Itu adalah teknik khusus, dan di dunia jin, hanya yang khusus yang dapat disegel. Mereka yang memiliki kontribusi khusus dan mereka yang memiliki potensi besar dapat diberikan. Oke, 6 tentara berhasil sampai ke lantai 7 menara Wuqi. 5 dari mereka gagal, dan salah satu dari mereka berhasil sampai ke lantai 8. Yang terburuk dari mereka bahkan tidak menyelesaikan jilid pertama, dan yang terbaik menyelesaikan jilid ketiga. Mari kita lihat berapa volume yang bisa dipelajari Bima Sakti ini. Luo Feng tidak tahu itu, dia melawan kejutan pikiran menggunakan seluruh kekuatannya. Terkadang, dia melihat mata dewa di langit, dan terkadang, dia melihat gunung es yang hampir transparan di sekelilingnya. Aku hanya harus melawan kejutan pikiran seperti ini? Luo Feng berpikir, apa batas mata dewa ini? Meskipun Luo Feng memiliki tekad yang kuat, semuanya ada batasnya. Jika serangan mata dewa itu melampaui batasnya, dia akan pingsan dan dipindahkan. Ini kesempatan bagus untuk mempertajam kemauanku, pikir Luo Feng. Ada 8 tingkat bahaya di menara Wuqi. Saya tidak berpikir lantai 7 akan menghentikan saya. Luo Feng terus menolaknya. Cahaya keemasan buram menutupi semua yang ada di bawah. Luo Feng tampak seperti mengenakan kain emas. Kejutan pikiran semakin kuat, dan mencapai tingkat batas dewa sejati dalam waktu singkat. Tapi itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Luo Feng melirik gunung es. Apa itu? Di permukaan gunung es, karakter kuno muncul. Mereka semua adalah karakter dari peradaban kuno, dan mereka menutupi gunung. Karakternya berasal dari jilid pertama Godly Eye Technique. Teknik mata dewa, Luo Feng sangat gembira setelah membaca baris pertama. Semua lantai setelah level ketiga ada hadiahnya. Meski ada bahayanya juga, ada banyak hadiahnya. Lantai 7 langsung memberikan teknik? Teknik rahasia berbeda dari teknik. Teknik di tingkat ksatria alam semesta tidak berarti apa-apa bagi master alam semesta, dan dengan makhluk hebat menjadi lebih kuat, mereka perlu menciptakan teknik yang cocok untuk mereka. Teknik-teknik di tingkat yang lebih rendah itu tidak membantu mereka sama sekali. Namun, teknik rahasia berbeda. Duan Mi, Dong Hua, dan Undying River semuanya adalah teknik rahasia, dan semuanya berguna secara universal. Teknik rahasia yang kuat seperti Undying River pasti bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Teknik rahasia sangat berharga bahkan di peradaban kuno. Luo Feng telah memperoleh seluruh set Duan Mi sebelumnya, tetapi di bawah batasan pikiran aslinya, dia hanya bisa membaca 3 jilid pertama. Namun, begitu seseorang menjadi dewa ruang hampa sejati, dia akan dapat membaca materi Duan Mi yang terakhir. Sementara seseorang hanya master alam semesta atau dewa sejati, Duan Mi dapat membantu mereka mengalahkan banyak teknik pembakaran kekuatan dewa, dan itu akan membantu mereka tetap diuntungkan setelah mereka mencapai level yang lebih tinggi. Keuntungan ini akan tetap ada. Di dunia jin, hanya beberapa level pertama dari teknik pembakaran kekuatan dewa yang tersebar. Aku punya teknik rahasia, kata Luo Feng, gembira. Biarkan aku melihat teknik rahasia apa itu. Apakah Sungai Duandong juga memilikinya? Sungai Duandong hanya memiliki satu pewaris untuk setiap generasi. Namun, Yang Mulia Raja yang Saleh telah membangun seluruh negara adidaya. Mungkin teknik yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja yang Saleh itu tidak dimiliki oleh Sungai Duandong. Luo Feng melihat dengan hati-hati. Adapun kejutan mental, itu bukan apa-apa bagi Luo Feng.
Teknik mata dewa adalah teknik untuk pikiran. Luo Feng sangat gembira. Keuntungan besar, peluang besar, dia memiliki warisan Sungai Duandong, dan dia juga akrab dengan peradaban kuno, jadi dia tahu persis betapa pentingnya teknik mata dewa. Teknik mata ketuhanan adalah teknik rahasia yang menggunakan pikiran. Mungkin guru leluhur dari Sungai Duandong telah mampu membuat 3 atau 4 jilid, tetapi jika guru leluhur mahir dalam hal itu, mereka tidak akan mampu membuatnya pada tingkat yang luar biasa. 3 atau 4 jilid bukanlah apa-apa bagi kelompok yang kuat atau warisan. Hanya yang lengkap teknik yang luar biasa di seluruh peradaban kuno yang berguna. Seperti Duan Mi, Dong Hua, dan Undiying River misalnya. Luo Feng membaca pengantar jilid pertama teknik mata dewa. Tekad. Setiap makhluk besar memiliki tekad. Beberapa memiliki kemauan yang lebih kuat, sementara yang lain memiliki kemauan yang lebih lemah. Ketika makhluk lemah mati, semuanya akan hilang. Namun, ketika makhluk besar mati, tekadnya akan tetap ada. Setetes darah atau sisik, semuanya akan mengandung tekanan mental yang besar. Ketika makhluk besar masih hidup, mereka akan saling bertarung. Dan ketika pikiran saling bertarung, makhluk besar dapat mempermainkan kepala musuh mereka. Jika kemauan antara kedua pesaing terlalu besar, yang lebih kuat bisa membuat yang lebih lemah membuatnya tidak berdaya. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Makhluk agung memiliki jiwa, kesadaran, dan kemauan keras. Jika jiwa mereka dihancurkan, mereka akan mati selamanya. Adapun kesadaran seseorang, itu dibangun di atas jiwa. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin besar kesadarannya. Ketika dua makhluk besar bertarung satu sama lain, jika ada jurang kesadaran yang sangat besar di antara mereka, seperti antara dewa sejati dan ksatria alam semesta, yang lebih kuat dapat menghancurkan jiwa yang lebih lemah dengan mudah. Namun, kemauan berbeda. Tekad tidak berkorelasi dengan jiwa. Bahkan jika seseorang memiliki jiwa yang lemah dan kesadaran yang lemah, dia masih bisa memiliki kemauan yang kuat. Ketika seseorang lemah, kemauan keras tidak banyak membantu. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menolak ilusi. Dan ketika seseorang meninggal, tekadnya akan menghilang dan menjadi tidak berguna. Namun, ketika seseorang menjadi dewa sejati ruang hampa, atau bahkan lebih unggul, kemauan keras akan sangat berguna. Bahkan ketika makhluk tertinggi mati, tekadnya akan tetap ada, seperti setetes darah saleh yang dimiliki Luo Feng. Namun, bahkan di peradaban kuno, beberapa makhluk hebat hanya tahu cara menggunakan tekad melalui cara-cara primitif. Mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkannya dengan cara yang lebih fleksibel. Tekad bukanlah materi, jadi bagaimana seseorang bisa menggunakannya? Hanya makhluk tertinggi yang memahami kemauan keras yang dapat menciptakan beberapa teknik berdasarkan kemauan keras. Mereka tidak seperti teknik membakar kekuatan. Bahkan dewa ruang hampa yang sebenarnya dapat memahami tingkat pertama dari teknik pembakaran kekuatan yang saleh. Adapun teknik kemauan, bahkan dewa sejati yang abadi tidak bisa memahaminya. Hanya mereka yang menguasai hukum kekacauan yang bisa memahaminya. Teknik mata ketuhanan adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh Yang Mulia Raja Ketuhanan. Hanya mereka yang tekadnya telah mencapai tingkat dewa ruang hampa sejati yang dapat berlatih teknik mata dewa. Ini seperti melatih hati. Luo Feng sedang membaca renungan jilid pertama dari teknik mata dewa. Selain beberapa panduan latihan teknik rahasia, ada juga panduan tentang cara meningkatkan tekad seseorang. Berdasarkan materi tersebut, seseorang perlu memusatkan perhatian pada hatinya, menganalisisnya, mempelajarinya lebih dalam, dan terus memperbaiki diri. Mata dewa terus memancarkan cahaya keemasan buram, dan kejutan tekad di dalam terus diperkuat. Itu sudah melampaui batas level dewa sejati. Ada celah besar antara dewa sejati batas dan dewa sejati ruang hampa. Namun, Luo Feng masih tidak bisa dengan mudah menolaknya. Karakter terus bermunculan di gunung es, namun ini masih jilid pertama. Rupanya, itu volume yang panjang. Kemudian karakter berhenti muncul, dan jilid pertama teknik mata dewa ditampilkan di gunung es secara keseluruhan. Butuh waktu lama untuk menunjukkan hanya jilid pertama. Jika kemauan seseorang tidak lebih kuat dari batas dewa sejati, dia mungkin tidak bisa membaca jilid pertama. Lu Feng menghela nafas. Dia melihat gunung es lain di kejauhan, dan karakter mulai muncul di permukaannya juga. Oh, jilid kedua teknik mata dewa?